Oke, monggo Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu guru hebat yang dirahmati oleh Allah, membawa bekal pergi ke Malang. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan saya memperkenalkan diri. Saya Sulaiman. Saya guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Blitar dari UPT SD Negeri Sumberagung 2 Kecamatan Gandusari, bertindak sebagai moderator pada webinar seri ke-28 malam hari ini. Yang kami hormati Koordinator Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar, Kepala SMKN 1 Bakung, Bapak Dr. Imam Wahyudi, SPD MPDI. Yang kami hormati Pengurus Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar, Bapak Riko Sukirno Putra SPD. Yang kami hormati Keynote Speaker LPKB Pengembangan Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Bunda Binti Mustalifah SPD MPD. Yang kami hormati narasumber pertama kita, Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar dari UPT SD Negeri Seloro 2 Lopo, Bapak Yusuf Widianto SPD. Yang kami hormati narasumber kedua kita, Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar dari SMKN 1 Pademangan, Bunda Yudianti SPD, serta Bapak Ibu hebat serta webinar series ke-28 pada malam hari ini yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu narasumber dan peserta webinar series ke-28 semuanya. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan berbahagia ini kita dapat berjumpa secara virtual dalam keadaan sehat walafiat pada acara webinar series ke-28 Krida Bakti Jurus Pendekar dengan 2 materi, penguatan implementasi kurikulum merdeka atau pengembangan KUS P5. Kemudian yang kedua, pengembangan kompetensi pengelolaan sekolah pada hari ini Jumat 29 September 2023 tanpa kekurangan suatu apapun. Selanjutnya, salawat salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita berikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin amin. Bapak Ibu guru hebat, menginformasikan bahwa webinar series ini diselenggarakan oleh Komunitas Atma Blitar. Komunitas Atma Blitar merupakan sebuah komunitas yang beranggotakan para penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Blitar. Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita melanjutkan acara selanjutnya, saya informasikan hal yang saya mohon untuk diperhatikan, yakni mohon ketika webinar berlangsung untuk memposisikan laptop penjenengan pada speaker off atau pada settingan mute supaya materi nanti dapat kita simak dengan baik. Baiklah, Bapak Ibu hebat, supaya webinar kita malam ini dapat berjalan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita semua di ruang virtual ini. Perkenalkan saya Bapak beliau terlebih dahulu, nggih. Yang pertama, keynote speaker kita PLPKB Pengembangan Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Bunda Binti Mustalifah SPD MPD. Assalamualaikum, selamat malam Bundaku tercinta. Waalaikumsalam, selamat malam Bu Erni dan teman-teman semuanya. Sehat ya Bun? Alhamdulillah sehat. Semangat. Yang kedua selanjutnya telah hadir pula pengurus penggerak angkatan 4 Kabupaten Blitar dari UPT SD Negeri Babatan 4, Bapak Riko Sukirno Putra SPD. Assalamualaikum, selamat malam Pak Riko. Waalaikumsalam Bu Hermin.
Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian sudah hadir juga narasumber hebat kita yang pertama, Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar dari UPT SD Negeri Sorong Purwotomo, Bapak Yuswan Widianto SPD. Assalamualaikum, selamat malam Pak Yus. Waalaikumsalam, selamat malam Bu Irene. Sehat ya Pak Yus? Alhamdulillah luar biasa. Semangat Pak Yus. Iya, tetap semangat. Berikutnya narasumber kita yang kedua yaitu Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar dari SMAN 1 Kademangan, Bunda Yudianti SPD. Assalamualaikum, selamat malam Bunda Yudi. Halo Bunda. Mohon maaf, sepertinya Bu Yudi belum bisa bergabung. Ini Mas Ayu Lanjut ya Bunda. Bapak Ibu yang hebat menginformasikan bahwa Bapak nanti bisa mengisi daftar hadir Bapak Ibu pada menu chat di link yang disediakan panitia. Bapak Ibu yang hebat, untuk selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dari pengurus Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar, Bapak Riko Sudirno Putra, SPD. Kepada Pak Riko kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Hermin, suara saya dengar jelas nih? Sangat jelas Pak. Alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Bu Binti Mustolifah, SPD MPD, PLT Kabid Pengembangan Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Yang saya hormati Pak Imam Wahyudi, SPD MPDI, Koordinator Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar, beserta teman-teman pengurus Peta Mahardika. Yang saya hormati Bu Yudianti SPD dan Pak Yuswan Widianto SPD yang malam ini menjadi narasumber sekaligus pendekar yang melakukan kerida bakti. Yang saya hormati Bu Suhermin sebagai moderator pada webinar kali ini, serta Bapak Ibu yang telah hadir pada webinar virtual kali ini yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan rahmatnya kita semua dapat berkumpul pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang tentunya kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Riko Sudirno Putra dari UPT SD Negeri Kabupaten 4, mewakili teman-teman pengurus dari komunitas belajar Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar Peta Mahardika untuk menyambut panjenengan semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat datang di webinar seri ke-28 yang bertajuk Kerida Bakti Pendekar yang diselenggarakan oleh komunitas belajar Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar Peta Mahardika, yang kali ini mengangkat dua topik, yaitu penguatan implementasi kurikulum merdeka KOSP dan P5 serta pengembangan kompetensi pengelolaan sekolah. Sekilas Bapak Ibu, pendekar ini adalah akronim dari Penggerak Merdeka Belajar yang dibuat atau diinisiasi oleh BPGP Jawa Timur. Yang teman-teman kita, beberapa teman-teman kita sudah berada di di Joglo Pendekar, begitu nggih Pak Yus? Di Joglo Pendekar beberapa hari, dan teman-teman pendekar ini nanti ada beberapa tahapan, yaitu Widya Krida, yaitu pelatihannya sudah, kemudian Among Krida sudah konsultasi pendampingan, dan sekarang sedang melaksanakan Krida Bakti atau diseminasi. Nanti akan dilanjutkan dengan Krida Karya, begitu nggih kurang lebih Pak Yus. Sedikit informasi, mungkin teman-teman ada yang masih asing dengan istilah pendekar, mungkin nggih, atau saya sendiri yang masih belum paham. Jadi harapan besar kami, ilmu yang panjenengan diseminasikan malam ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya.
Selanjutnya kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bu Binti Mustolifah yang tidak pernah bosan untuk mendampingi kami. Terima kasih banyak Bu. Kemudian selamat bertugas Bu Yudianti dan Pak Yus serta moderator kita Bu Hermin untuk bertugas malam ini. Serta saya apresiasi, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar kali ini. Dan tentu saja tak lupa ini yang paling di belakang layar Bapak Ibu semuanya, ada Bu Ami, Pak Joko, Elvan, Bu Miftah dan kawan-kawan semuanya ini bergerak di belakang layar, luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas segala waktu yang dengan curahkan kepada komunitas ini, sehingga tak terasa sudah 28 seri mulai dari yang webinar dan sarasehan. Luar biasa, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya untuk semua pihak. Saya rasa cukup sekian sambutan dari saya Bapak Ibu semuanya. Semoga kegiatan kali ini memberikan banyak manfaat dan berimbas luas, raih ilmu sebanyak mungkin, dan semoga bernilai pahala untuk kita semuanya. Selamat mengikuti webinar kali ini, dan semoga webinar malam ini berjalan-jalan lancar. Untuk penutupan, saya mohon izin satu pantun Bapak Ibu. Dari Srengat lanjut ke kota, mampir ke kota membeli senar. Salam hangat para peserta, moga bahagia mengikuti webinar. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan atas sambutan Bapak Riko Sukitra SDSD. Berikutnya Bapak Ibu kita akan menyimak sambutan dari keynote speaker kita malam hari ini, PLT Kabid Pengembangan Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Bunda Binti Mustolifah SAD MPD. Kepada Bunda Binti Mustolifah kami silakan. Baik, terima kasih Bu Eri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Koordinator Guru Penggerak, ini Pak Imam Wahyudi, yang saat ini masih perjalanan dari Surabaya. Yang saya hormati teman-teman semuanya, pengurus Beta Mahardika dan semua guru penggerak, semua angkatan ya. Ini karena Bu Emi dan teman-teman ini sudah punya adik. Kalau dulu anak barat Pak Andi, kalau sekarang sudah punya adik angkat 7. Dan semuanya yang Bapak Ibu semuanya yang hadir di webinar ini, alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada malam hari ini kita diberi takdir indah ya Allah untuk dalam ruangan yang istimewa, yaitu thalabul ilmi. Niatnya seperti itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang kita bersama ini senantiasa diberikan kemudahan, dicatat amal sebagai ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya akan memberatkan di yaumil qiyamah nanti jika pada waktu kita nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, sebelumnya saya ucapkan apresiasi dan terima kasih yang tak terhingga dari Dinas Pendidikan untuk panjenengan semuanya. Tak bosan kami memberikan apresiasi karena laju panjenengan semuanya memang pesat. Andaikan orang berjalan itu webinarnya itu sudah istiqomah, sudah kontinu dan mengupdate tidak hanya kuantitasnya saja, tetapi kualitasnya semakin hari semakin baik.
Dan ini yang menjadi kebanggaan kami di Dinas Pendidikan. Mudah-mudahan teman-teman semuanya tetap istiqomah mengikuti kegiatan ini dan tetap bisa berbagi. Jadi yang membagikan, yang menerima itu juga sudah gantian seperti ini, luar biasa. Saya melihat yang dulu CGP sekarang sudah menjadi pembawa acara, ini luar biasa. Kalau awalnya dulu belum seperti itu, Bu Emi, Bu Hermin ini, Bu Ami. Jadi sekarang sudah semakin mantap. Langkah itu sudah tidak seperti dulu lagi. Nah, kesempatan seperti inilah kita bersama-sama untuk belajar sehingga semakin hari ibaratkan buah semakin matang, matangnya tidak kerenggo. Kayak kerenggo apa enggak enak. Gitu, gitu. Kemudian hari ini juga kayaknya juga ada dari asesor ya yang bergabung di webinar ini, alhamdulillah. Bapak atau Ibu asesor dan siapapun, intinya adalah kita sama-sama sharing, kita sama-sama berbagi. Mohon arahan jika dari teman-teman guru penggerak Blitar ini nanti dalam menyampaikan mungkin masih ada yang perlu diberikan penguatan, penekanan seperti itu. Ini kami dalam proses tumbuh dan berkembang, sehingga dalam proses ini mesti banyak yang perlu kita refleksi. Dan jangan untuk teman-teman guru penggerak jangan takut untuk salah. Supaya menjadi benar itu kita itu kadang harus salah dulu. Dari kesalahan kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama seperti itu. Baik Bapak Ibu, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang dari beliau kita mengharapkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, peserta webinar yang saya banggakan, ini sharing sebentar. Seharian ini tadi saya mendampingi beliau Bapak Kepala BPMP, Bapak Sujarno. Ini kami bersama Bapak Kepala Dinas. Hari ini tadi ada monitoring dan evaluasi terkait dengan peningkatan literasi. Peningkatan literasi basisnya adalah rapor pendidikan, dan khusus hari ini adalah yang dimonitoring adalah dari sekolah penggerak. Alhamdulillah di Kabupaten Blitar, baik sekolah penggerak maupun IKM ini secara grafik itu bisa meningkat dibanding tahun yang lalu. Kemudian untuk di tingkat provinsi kita juga lumayan bagus. Untuk itu terima kasih teman-teman semuanya. Tanpa dukungan panjenengan semuanya sebagai support system, baik sebagai kepala sekolah, sebagai guru, sebagai wakil kurikulum dan sebagainya, ini tentunya adalah semuanya saling bersinergi, bahu membahu bersinergi untuk bersama-sama meningkatkan mutu di sekolah tersebut. Nah, dengan demikian maka kalau sudah bekerja dengan baik, mengerjakan PR, kalau anak-anak kan seperti itu ya, tugas-tugas dikerjakan, akhirnya rapotnya juga baik, sesuai di atas KKM semuanya. Jika masih Bapak Ibu menemui rapotnya sekolah yang masih kurang baik, monggo segera ditindaklanjuti di IRD. Ini pesan-pesan dari Bapak Sujarno, Kepala BPMP, senantiasa mengingatkan ini. Jadi hari ini tadi tidak hanya sekedar monef untuk mendapatkan instrumen kemudian pulang, itu tidak, kami informasikan seperti itu. Tetapi lebih cenderung kepada advokasi kepada teman-teman terkait dengan rapot pendidikan dan terkait dengan ini transisi PAUD SD yang menyenangkan. Nah, monggo nanti teman-teman, saya pernah Pak Riko dan Bu siapa ya dulu pernah mendapatkan tugas itu dan sudah diwebinarkan. Ini ternyata di lapangan konsep transisi PAUD SD ini perlu penekanan lagi. Monggo misalkan di KKG atau di sekolah intern ini jika ada
diskusi-diskusi kecil, monggo materi itu kita sampaikan yang jelas. Kelas 1 itu tidak dipaksa untuk bisa membaca. Jadi masih ada pemahaman guru kelas 1 yang harus bisa membaca di kelas 1. Padahal kita sudah advokasi, kita sosialisasi terkait transisi PAUD SD. Itu ini saya pesan kepada teman-teman semuanya yang mungkin, nah gitu kasih Pak Riko baru saja mengikuti di ini. Jadi kita ada alat ukurnya keberhasilan ini, bisa teman-teman semuanya sudah bisa menerima atau belum, konsepnya sudah betul atau belum. Monggo kita sama-sama bersinergi untuk membangun konsep transisi PAUD SD yang menyenangkan ini supaya betul gitu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya ini sudah menjadi pendekar. Banyak yang menjadi pendekar, alhamdulillah. Pendekar itu apa Pak Mas? Pelatihan pendekar, penggerak bukan pendekar yang membawa senjata tajam, yang ilmunya ilmu kebatinan bisa mabur, nggak seperti itu. Tapi pendekarnya di sini adalah penggerak merdeka belajar. Nah, namanya pendekar ini pastinya lain dibandingkan dengan yang lain. Untuk itu monggo teman-teman yang sudah terpilih menjadi pendekar, ini gunakan ilmu pendekar ini dengan baik. Tadi ada istilahnya adalah Kriya Bakti. Jadi melakukan keimbasan, ilmu yang diberikan kepada yang lain nanti akan mubazir. Ya, itu. Kemudian terima kasih juga kepada Bu Dami yang sudah mendukung kegiatan kemarin di BPGP. Mungkin juga diagendakan untuk kegiatan webinar seperti ini biar teman-teman semuanya tahu. Teman-teman. Kemudian di akhir program tahun seperti ini banyak sekali kegiatan BBMP maupun BPGP terkait dengan implementasi kurikulum merdeka maupun kegiatan merdeka belajar. Nah, kemarin hari ini saya mendapatkan informasi dari Kabupaten Malang bahwa besok tanggal 3 itu Dinas Pendidikan Kabupaten Malang akan studi tiru ke Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Alhamdulillah, ini kita dianggap lebih dulu mengimplementasi kurikulum merdeka maupun sekolah penggerak, sehingga ini support Dinas Pendidikan, bagaimana support Dinas Pendidikan kepada teman-teman yang sudah ada di sekolah penggerak, kontribusi apa yang sudah diberikan, bagaimanakah memotivasi teman-teman sekolah penggerak, teman-teman guru penggerak, dan teman-teman yang ada di IKM. Ini dari Kabupaten Malang, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, insya Allah pada hari Selasa akan studi tiru ke Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, dinas kita semuanya. Monggo teman-teman bisa memberikan masukan, rekomendasi kepada kami supaya kita bisa tetap menjadi wahana studi tiru terus, tetap meningkatkan kualitas. Kemudian studi tiru ini merupakan sebuah kebanggaan kita bagi kita bersama. Karena apa? Jika ada tamu itu pasti kita lungguh, suguh, gupuh di sini. Gupuh, lungguh, suguh. Jadi bagaimana SK-SK tentang yang disuguhkan berarti kan bukti fisik. Bukti bahwa Dinas Pendidikan sudah mengadvokasi panjenengan, mendampingi panjenengan. Nah, termasuk pendekar seperti ini yang sudah mendapatkan surat tugas, berarti investigasi itu pajaknya juga lapor. Kemarin saya berulang kali sudah menyampaikan ke panjenengan semuanya. Itu nggih? Sehingga nanti kita akan bersama-sama memberi tindak lanjut, menyusun tindak lanjut gimana ya, sebaiknya ini bagaimana ya, karena ini penting. Ya, jangan sampai kemarin saya ibaratkan Pak Riko diutus ibu beli lombok ke warung, sampai di rumah digeletak tok terus tinggal ngalih.
padahal kuwi mau wis garing sangu susu PN le. Nah, ini contohnya. Jadi ya harus laporan ini Bu. Kelompoknya sudah dapat, ini uang kembaliannya seperti itu. Gitu nggih? Itu sekedar mengingatkan saja, kita saling mengingatkan, saling melengkapi. Tak ada gading yang tak retak, semuanya punya kesalahan, punya kekurangan. Itu. Kemudian besar harapan kami teman-teman untuk selalu bersinergi dengan Dinas Pendidikan karena sudah lulus yang GP angkatan 4. Ini kemarin kami ada beberapa teman yang sudah ke Dinas Pendidikan, terima kasih. Monggo nanti kita adakan pertemuan secara luring. Ini misalkan 1 bulan sekali ke Dinas Pendidikan untuk merapat, mungkin bersama dengan GP angkatan 7 bisa. Kalau muat ya di aulanya kita hitung nanti berapa yang GP angkatan 4 dan angkatan 7. Jika tidak cukup ya gantian satu angkatan. Jika cukup bersama sehingga ini ada progres yang dilakukan apa. Kemudian karena di sini memang di pendekar ini kan ada materi-materi di situ, kalau kita lihat adalah mencakup pada kurikulum merdeka. Nah, di sini tuntutannya adalah kepada PMM. Jangan sampai PMM itu seperti rok-rok asing lebar terus lali. Lek diuprut-uprut lali. Nah, dari GP ini tentunya harus menjadi contoh, menjadi pilot project bagi teman-teman yang sudah melaksanakan PMM. Kalau tidak keliru ada berapa topik di situ Bapak Ibu? Kok nggak dibuka ya sampai lali. Kemudian PMM ini harapan besar BBGP kalau dulu hanya centang hijau atau itu ya, centang hijau atau biru. Itu kalau sekarang adalah dari kualitasnya, tidak hanya kuantitasnya. Jadi kalau sudah centang prioritasnya ini di modul berapa, kemudian kualitasnya ini betul-betul teman-teman bisa menguasai apa yang ada di PMM itu. Sehingga kalau betul-betul terlihat PMM-nya betul-betul kita ambil, itu saya kira tidak ada lagi miskonsepsi. Apalagi terkait P5. Kemudian hari ini materinya luar biasa, ada penguatan IKM, di sini ada KUSP dan P5. Monggo bersama-sama, ini sangat penting karena saya menandatangani KUSP sekian banyak, itu masih juga Pak Yus langsung guyu. Artinya masih banyak hal-hal yang perlu direvisi, hal-hal yang kelihatannya sepele tetapi mungkin itu masih perlu kita benahi gitu ya. Untuk itu karena di KUSP itu kompleks, termasuk di struktur penguatan kurikulum. Ini teman-teman harus jeli. Bagaimana di pedoman IKM itu betul-betul menjadi pedoman kita untuk mengimplementasi kurikulum merdeka. Di situ juga sudah dijelaskan di Permendikbud nomor berapa ya, 262 kalau nggak keliru, 2022. Di situ dijelaskan masing-masing jam pelajaran pada struktur kurikulum merdeka. Sehingga kalau ada yang bertanya, guru bahasa Inggris ini kalau di kelas sekarang menjadi guru sendiri ataukah input di dalam muatan lokal? Gitu panjenengan tahu dasarnya. Gitu ya. Itu. Kemudian selamat juga teman-teman yang sudah mengikuti kurikulum P3K, mungkin di sini masih ada. Monggo kita doakan bersama, mudah-mudahan yang ikut seleksi P3K bisa diterima, diberi kelancaran baik secara administrasi maupun nanti di CAP-nya sampai menjadi P3K yang baik semuanya, karena kita sama-sama pulang itu adalah hak panjenengan semuanya. Lek sing ndonga wong akeh, ini ada 52 lebih, ini insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu nggih?
Kemudian Bapak Ibu mohon nanti ditindaklanjuti Pak Riko dan teman-teman pengurus. Monggo kita kita adakan jadwal mungkin setiap hari Jumat setelah sholat Jumat itu jam 1 gitu untuk kegiatan pertemuan di ruang Garuda. Itu nanti akan kita usulkan di TU karena dengan bertemu ini banyak sekali manfaatnya. Kita tidak miskonsepsi, kemudian apa yang perlu utamanya ini kepada terkaitnya di kurikulum merdeka. Jika nanti perlu kita mendatangkan narasumber dari BPMP atau dari BPGP, kami siap memfasilitasi insyaallah seperti itu. Sehingga GP ini akan lebih mudah, lebih matang kalau materi kurikulum merdeka ini juga dikuasai. Sudah menjadi pendekar semuanya. Itu Bapak Ibu. Kemudian untuk kegiatan literasi Bapak Ibu, nanti narasumbernya di bagian tempat ini, keynote speaker kok untuk literasi monggo nanti kita agendakan atau teman-teman yang bergabung di kepanitiaan atau pengurus GP kita rapat gitu, kita akan mungkin materinya setelah ini apa gitu. Kalau ini saya ingin ada beberapa materi yang mungkin bisa diangkat di sini seperti itu gitu nggih. Bapak Ibu, jika saya teruskan ini tidak bijaksana, ini Bu Yudianti juga sudah siap dan Pak Yus, pendekar-pendekar sudah siap berperang. Sudah siap untuk berbagi praktik baik kepada penjenengan semuanya. Mudah-mudahan bisa manfaat barokah untuk kita semuanya. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa manfaat barokah untuk kita semuanya. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan bagi panjenengan semuanya, mohon untuk dimaafkan. Berburu merah ke hutan lebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan, apresiasi, semangat, dan motivasi yang luar biasa untuk kita semua. Semoga apresiasi yang disampaikan tidak menjadikan kami cepat puas. Kemudian semangat dan motivasi Bunda bisa menjadikan kami sebagai support system untuk kemajuan pendidikan di kabupaten kita. Bapak Ibu serta webinar saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, tibalah saatnya kita pada acara inti yang sudah kita nantikan, yakni pemaparan materi dari para narasumber kita. Materi pertama yaitu pengembangan kompetensi pengelolaan sekolah yang akan dipaparkan oleh narasumber hebat kita yang pertama, Bapak Yuswandi Diantoro SPD. Beliau adalah salah satu pendidik yang berasal dari UPT SD Negeri Selorok 2 Doko yang menjabat sebagai kepala sekolah, dan saat ini Bapak Yuswandi sedang mengikuti seleksi pengajar praktik guru penggerak angkatan 10. Gimana Pak Yus, sudah siap ya? Insya Allah sudah. Nanti waktu Pak Yus 30 menit ya. Baik, sepertinya Bapak Ibu Profesor ini sudah tidak sabar dengan materi yang luar biasa yang akan disampaikan oleh Bapak Yuswanti Diantoro SPD. Makan ubi diperempatkan. Kepada Bapak Yuswanti, kami silakan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Bapak Imam Haji selaku ketua komunitas guru penggerak Kabupaten Blitar dan Pak Riko dari wakil dari pengurus dari komunitas guru penggerak Kabupaten Blitar, yang terhormat Bu Binti Mustalifah PLT Kabit Pengembang Kurikulum dan Pendidikan Kabupaten Blitar yang selalu bersama kami semua guru penggerak untuk selalu bergerak dalam menjalankan
Dan teman-teman semuanya, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk mengikuti Krida Bakti Pendekar tahap 2 jurus 1 dan jurus 2 dari saya dan Bu Yudianti. Pada malam hari ini saya akan mendefinisikan untuk jurus 1 yaitu pengembangan kepala sekolah. Izinkan saya untuk share screen ya. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah, Bapak. Di sini saya ini pada tahap Krida Bakti penggerak merdeka belajar atau pendekar jurus 1 yaitu pengembangan kompetensi pengelolaan sekolah. Ini adalah CV saya Yuswa Yudiantoro, Kepala Sekolah PTSD di Soro Dondoko dan GP Angkatan 4 Kabupaten Blitar. Nah di sini yang saya terima yaitu tentang supervisi manajerial dari pendekar untuk jurus 1 pengembangan kompetensi pengelolaan sekolah. Tujuan dari pelatihan yang saya ikuti kemarin yaitu setelah mempelajari materi manajerial beserta mampu menerapkan prinsip-prinsip supervisi manajerial dengan benar untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Yang kedua yaitu menerapkan metode supervisi manajerial untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Yang ketiga yaitu menerapkan teknik supervisi manajerial untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Nah sebelumnya di sini ada cakupan kompetensi guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 10 yaitu ada 4 kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Di sini ada poin perubahan tentang Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang syarat pengangkatan kepala sekolah ke Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021 yaitu yang peraturan yang baru yang digunakan untuk sebagai dasar dalam mengangkat seorang kepala sekolah yang dulu harus memiliki sertifikat pendidik dan STTPP atau itu sertifikat JKS. Kalau yang sekarang itu memiliki sertifikat pendidik dan sertifikat guru penggerak itu adalah salah satu syarat untuk menjadi seorang kepala sekolah. Yang dulu di peraturan lama itu menjadi seorang kepala sekolah minimal golongannya yaitu 3J bagi PNS. Untuk yang sekarang di peraturan baru Nomor 40 Tahun 2021 minimal golongan 3B bagi PNS atau guru ahli pertama bagi P3K kecuali guru yang ditugaskan pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kemudian untuk proses penyiapan kalau yang dulu diusulkan oleh menjadi bakal calon kepala sekolah mengikuti seleksi dan pendidikan dan pelatihan menjadi calon kepala sekolah. Kalau yang sekarang proses diklat itu tidak ada diganti oleh pendidikan guru penggerak. Kemudian Mohon maaf, ya belum di slide masih layar kecil. sudah begini. Yang gambar sebelahnya itu. Sudah Oke. sudah jelas. Masih layarnya kecil, Pak Yus. Sebentar. Ini bagaimana? Ini sudah? Share ulang. Masih tutup, Pak Yus. Nah, coba saya subscribe dulu. Ini sudah kelihatan Belum muncul, Pak Yus. Sebentar.
Coba tak screen ulang ya. Sudah kelihatan? Nggih, mulai Pak proses. Ini sudah. Oke, Sudah. sampun lanjut. Oke. Nah, di sini saya lanjutkan yaitu di sini tentang Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah berlaku sejak tanggal 27 Desember. Permendikbudristek nomor 6 tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, namun jenis penugasan guru sebagai kepala sekolah itu diatur oleh Perdirjen nomor 261.B.3/2012 itu masih berlaku sampai sekarang karena tidak ada yang bertentangan. Nah, di sini adalah persyaratan menjadi seorang kepala sekolah, yaitu mulai dari kualifikasi akademik sampai dengan pengalaman manajerial. Di sini kualifikasi akademik minimal S1 atau D4 dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi, kemudian sertifikat harus memiliki sertif dan sertifikat guru penggerak. Untuk golongan atau jenjang itu bagi PNS minimal 3B, bagi P3K minimal guru ahli pertama. Kemudian yang keempat, penilaian kinerja atau SKP minimal bernilai baik selama 2 tahun terakhir. Kemudian syarat berkelakuan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang ataupun berat, tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa atau tidak pernah menjadi terpidana. Yang kesehatannya sehat jasmani, rohani dan bebas dari nafsa. Kemudian usia maksimal 56 tahun saat penugasan. Dan yang terakhir, pengalaman manajerial minimal 2 tahun di satuan pendidikan atau organisasi pendidikan dan atau komunitas pendidikan. Nah, di sini beban kerja seorang kepala sekolah yaitu yang pertama melaksanakan tugas manajerial, yang kedua pengembangan kewirausahaan, yang ketiga supervisi kepada guru dan tenaga pendidikan, yang keempat mempromosikan kebudayaan Indonesia bagi kepala sekolah di SILN, kemudian yang kelima melakukan tugas pembelajaran atau pembimbingan apabila terjadi kekurangan guru. Beban kerja kepala sekolah itu bertujuan untuk mengembangkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif, yang membangunkan daya refleksi dalam mengembangkan warga satuan pendidikan, dan pengelolaan program satuan pendidikan. Yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik. Nah, di sini menurut Permendiknas nomor 13 tahun 2007, standar kompetensi kepala sekolah itu memiliki 5 kompetensi, yaitu kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Ini adalah dimensi-dimensi dalam kompetensi manajerial. Di sini ada model kepemimpinan sekolah, yaitu yang pertama mengembangkan diri dan orang lain, kepemimpinan pembelajaran, kepemimpinan manajemen, dan kepemimpinan pengembangan sekolah. Di sini kompetensinya untuk pengembangan diri dan orang lain salah satunya yaitu menunjukkan praktek pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan kemauan pribadi. Jadi kompetensi kepala sekolah itu harus mampu mengembangkan diri dan orang lain di lingkungan sekolahnya. Kita sekarang lanjut ke
tentang supervisi sebagai salah satu tugas seorang kepala sekolah, yaitu melakukan supervisi. Pengertian dari supervisi adalah kegiatan profesional yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam rangka membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya guna meningkatkan mutu dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Supervisi itu ada supervisi manajerial dan supervisi akademik. Nah, untuk supervisi akademik yaitu menitik beratkan pada pengamatan terhadap kegiatan akademis mulai dari penyusunan perangkat pembelajaran sampai pada asesmennya. Kemudian untuk supervisi manajerial yaitu menitik beratkan pada pengamatan pada aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung pelaksananya pembelajaran. Biasanya supervisi manajerial ini dilakukan oleh pengawas kepada kepala sekolah. Untuk prinsip-prinsip supervisi manajerial yaitu yang pertama demokratis, konstruktif, menjauhkan diri dari sifat otoriter, menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, dilakukan secara berkesinambungan, programnya integral, komprehensif dan objektif. Nah, ini prinsip demokratis itu artinya tidak dominan tapi tetap aktif dan kooperatif. Kemudian ini prinsip konstruktif, prinsip kemitraan tidak otoriter, kita tidak boleh memaksakan kehendak ketika melakukan supervisi terhadap teman kita di sekolah. Di sini harmonis, terbuka, kesetiakawanan dan formal. Nah, dalam melakukan supervisi akademik kita perlu menjaga keharmonisan dan keterbukaan antara supervisor, antara yang disupervisi dan yang menyupervisi, di mana hubungan yang harmonis itu dapat memberikan kita kelonggaran dalam menentukan jadwal dan pelaksanaan supervisinya. Di sini ada prinsip kesinambungan dalam melakukan supervisi. Kita harus benar-benar secara kontinu, tidak hanya acak saja. Misalkan tahun ini supervisi, untuk tahun berikutnya tidak supervisi itu jangan sampai seperti itu seperti seorang sekolah. Di sini ada prinsip integral, komprehensif, dan juga prinsip objektif. Dalam melakukan supervisi kita harus objektif. Jangan atas dasar rasa suka dan tidak suka terhadap teman kita. Di sini ada metode dan teknik supervisi manajerial. Untuk metodenya ada monitoring dan evaluasi, ada refleksi, ada FGD, ada metode Delphi, ada workshop. Tekniknya dalam melakukan supervisi ada individual dan kelompok. Di sini ada langkah-langkah dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Yang pertama, menentukan tujuan monitoring dan evaluasi yang akan kita lakukan. Menentukan aspek dan sasaran monitoring dan evaluasi. Menyiapkan instrumen monitoring dan evaluasi yang akan digunakan. Menyusun jadwal melaksanakan monitoring dan evaluasi. Melaksanakan monitoring dan evaluasi. Menganalisis hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan. Dan menyusun laporan tindak lanjut dari hasil hasil supervisi atau evaluasi yang kita lakukan. Di sini ada langkah pelaksanaan dari metode supervisi tadi. Di sini ada langkah FGD, ini ada langkah Delphi. Metode Delphi ini merupakan cara mendapatkan informasi, membuat keputusan, menentukan indikator, parameter dan lain-lain yang variabel dengan mengeksplorasi ide dan informasi dari orang yang ada di bidangnya. Ini langkah-langkah dalam workshop. Kemudian teknik supervisi individu itu ada pertemuan individual, menilai diri sendiri, kemudian teknik supervisi kelompok, ada kerja kelompok, diskusi panel, dan lokakarya. Nah, sasaran dalam supervisi manajerial itu adalah administrasi kurikulum, administrasi keuangan, administrasi fasilitas, administrasi ketenagaan, administrasi kesiswaan, administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, administrasi budaya dan lingkungan sekolah, dan administrasi yang lainnya. Sekarang kita ke supervisi akademik sebagai salah satu tugas seorang kepala sekolah. Di sini
Supervisi menurut Permendiknas nomor 13 tahun 2007 itu yaitu merencanakan program supervisi dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru, melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. Kemudian dalam melakukan supervisi kita harus melakukan tindak lanjut dari hasil supervisi. Target atau kompetensinya yaitu memahami prosedur perencanaan program S4, kemudian menerapkan langkah-langkah pelaksanaan S4 dan menyusun laporan dan tindak lanjutnya. Di sini ada skenario dalam pembelajaran untuk supervisi akademik, ada perencanaan supervisi akademik, ada pelaksanaannya, ada laporan. Kita dalam melakukan supervisi akademik terhadap guru kita itu harus melakukan perencanaan dulu mengenai konsep kompetensi supervisinya, tujuan dari supervisi tersebut, pendekatan dan modelnya itu harus kita tentukan untuk menentukan perencanaan kita supaya memang benar-benar harus matang dalam melakukan supervisi. Kemudian pelaksanaannya itu kita harus juga melakukan analisis dari simulasi. Dalam pelaksanaan supervisi itu ada simulasinya, kemudian dari hasil simulasi itu kita analisis. Kemudian setelah mendapatkan analisis kita harus menyusun program tindak lanjut. Di sini ada program supervisi itu yang baik itu menjabarkan beberapa kemampuan, yaitu kemampuan menjabarkan kurikulum, kemampuan menyusun perencanaan, kemampuan melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kemampuan menilai proses dan hasil belajar, kemampuan guru dalam membiayai umpan balik, kemampuan membuat dan menggunakan alat bantu mengajar, serta kemampuan menggunakan atau memanfaatkan lingkungan sebagai sumber dan media pengajaran. Tujuan dari supervisi akademik itu ada 3. Yang pertama yaitu membantu seorang guru untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Yang kedua, memeriksa atau memastikan proses pembelajaran di sekolah berjalan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang ditetapkan. Yang terakhir yaitu mendorong guru untuk meningkatkan kompetensinya. Di sini ada prinsip-prinsip supervisi yaitu praktis, sistematis, objektif, realistis, antisipatif, konstruktif, kooperatif, kekeluargaan, demokratis, humanis, dan berkesinambungan. Nah, pendekatan model dan teknik dalam melakukan supervisi akademik. Pendekatannya ada langsung, tidak langsung, atau kolaborasi. Untuk model ada saintifik, artistik, dan klinik. Kemudian untuk tekniknya bisa perseorangan dan kelompok. Di sini ada pengertian dari pendekatan langsung, itu adalah cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Kepala sekolah memberikan arahan langsung kepada pendidik. Itu adalah pendekatan supervisi akademik secara langsung. Kemudian pendekatan tidak langsung atau non-direktif yaitu cara pendekatan terhadap permasalahan yang menggunakan media perantara. Berarti kepala sekolah dalam pendekatan adalah mendengarkan masalah yang diungkapkan oleh guru, memberikan penguatan, kemudian memecahkan masalah secara bersama. Ada yang pendekatan kolaboratif yaitu pendekatan supervisi yang dilakukan oleh sesama guru. Pendekatan kolaboratif ini menekankan prinsip bahwa sesama guru bertanggung jawab terhadap pertumbuhan profesional mereka, belajar secara kooperatif dan secara kolegial serta saling bekerja sama. Model supervisi ini ada 3 tadi, saintifik, artistik, dan klinik. Untuk saintifik itu didasarkan atas data itu diperoleh dari hasil pengamatan dan pencatatan yang teliti dan secara objektif dan valid. Untuk selanjutnya dari data tersebut akan diambil langkah perbaikan yang diperlukan. Untuk artistik itu dilakukan secara tidak langsung pada malam atau tidak to the point, tetapi kepala sekolah menggunakan seni tertentu. Pendekatan artistik ini merekomendasikan agar kepala sekolah turut mengamati, merasakan, dan mengapresiasikan pengajaran yang dilakukan oleh guru. Untuk model klinik itu didasarkan atas diagnosa kekurangan atau kelemahan untuk langkah perbaikannya. Di sini ada teknik supervisi, ada secara individu dan secara kelompok. Kalau yang individu itu supervisi yang dilaksanakan terhadap guru secara perorangan.
Kalau teknik supervisi kelompok itu salah satu cara yang melaksanakan program supervisi yang ditunjukkan pada 2 orang atau lebih guru-guru yang diduga itu mengalami kebutuhan yang sama atau masalah yang sama dalam pembelajarannya. Nah, ini ada pesan dari Mas Menteri kita, kepala sekolah harus sering jalan-jalan dalam kelas, duduk, observasi, dan memberikan masukan. Siapa tahu belajar juga ada teknik baru. Demikian presentasi dari saya. Ada kurang-kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iswandi, paparan yang luar biasa. Semoga materi yang diberikan dapat menambah wawasan kita, kualifikasi, juga tentang model-model kompetensi ketika kita akan menjadi kepala sekolah. Bapak Ibu guru hebat, setelah menyimak paparan dari Bapak Iswandi di SD pada materi pertama tadi, tentunya di antara Bapak Ibu ada yang sudah menyiapkan pertanyaan. Mohon bersabar dulu Bapak Ibu, nanti akan ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu guru hebat, kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi kedua, pemuatan implementasi kurikulum merdeka atau pengembangan KUSP dan B5 oleh narasumber kita yang kedua, yakni Bunda Yudianti SPD. Beliau adalah salah satu pendidik dari SMA M1 Pademangan sebagai pengajar mata pelajaran bahasa Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Wakasek Kurikulum. Bunda Yudianti juga merupakan pengajar praktik penggerak angkatan 9. Bunda Yudianti sudah siap ya, Bu? Nggih, Bu Hermi. Waktu penjenengan nanti 30 menit juga disambung oleh Pak Yus. Baik, Bu. Baiklah Bapak Ibu hebat, mari kita simak bersama para materi yang kedua kepada Bunda Yudianti SPD. Kami silakan. Baik, terima kasih Bu Hermi. Bapak Ibu mohon izin untuk share terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Gatot, selaku mentor di pendidikan jurus 2 dan juga Ibu Mustalifah SPD selaku PLT Tatip Pengembangan Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, pengembangan kurikulum, mohon maaf, Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, yang saya hormati koordinator angkatan 4 Bapak Dr. Imam Wahid SPD MDI, kemudian Bapak Iko Sukirno Putra SPD selaku perwakilan pengurus komunitas Mitra Mahardika, yang saya hormati pula rekan saya Bapak Yuswandi Giantoro selaku narasumber, dan juga Ibu Suhermi SPD selaku moderator, dan yang tidak kalah saya hormati adalah Bapak Ibu peserta webinar seri 28 Peta Merdeka. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertatap maya dalam acara webinar seri 28.
kami juga mengucapkan terima kasih kepada komunitas Beta Mardika yang telah memfasilitasi seri webinar ini dalam rangka Bakti Pendekar Jurus 2 penguatan implementasi kurikulum Merdeka, yaitu penyusunan OSP dan P5. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk Rida Bakti Pendekar Jurus implementasi kurikulum Merdeka, pengembangan KOSP dan P5 ini kemarin saya dapatkan di BPGP di Batu selama 4 hari, dan hari ini atau malam hari ini tepatnya saya diberi kesempatan 30 menit untuk menyampaikan ini. Jadi mungkin nanti kalau ada hal yang perlu kita diskusikan bersama, nanti bisa di luar forum webinar malam hari ini. Saya tidak keberatan seperti itu. Bapak Ibu, perkenalkan saya memperkenalkan diri dulu. Tadi walaupun sudah disampaikan oleh moderator kita bahwa saya Yudiati, guru di SMA Negeri 1 Pademangan, dan saya guru penggerak angkatan 4 dan DPP angkatan 9. Bapak Ibu, kalau saya boleh mengibaratkan bahwa lembaga pendidikan adalah sebuah perahu yang akan berlayar, maka kita sebagai nakoda harus tahu kemana berlayar dengan menjadikan KOSP sebagai navigasi. Artinya dengan navigasi ini kita berharap tentunya kita dapat mengantarkan anak-anak itu sampai tujuannya dengan selamat sesuai dengan bakat yang dimiliki. Bapak Ibu, sebelum ke materi, saya ada pertanyaan dan mungkin bisa dibantu nanti untuk satu saja Bu Hermin. Bapak Ibu yang akan menyampaikan pernyataan pertanyaan yang ditanyakan nanti. Yang pertama adalah siapa di antara Bapak Ibu yang merasa sudah terlibat dalam penyusunan KOSP. Monggo Bu Hermin bisa dibantu untuk menunjuk siapa kira-kira. Monggo Bapak Ibu bisa raise hand ya. Ada fitur raise hand di laptop Bapak Ibu. Bapak Ibu, monggo siapa di antara Bapak Ibu yang sudah pernah terlibat dalam KOSP? Monggo silakan tanpa malu-malu. Monggo, ini ada Citra Riri Antika. Monggo Bunda. Terima kasih Ibu Suhermin. Saya ikut terlibat dalam penyusunan KOSP karena di sekolah saya kan sekolahnya PLT ya Bu. Jadi saya ikut dalam penyusunan KOSP. Terima kasih. Kalau boleh tahu keterlibatan Citra. Keterlibatan Bu Citra sebagai guru atau sebagai wakase kurikulum? Sebagai guru Bu. Sebagai guru. Kalau boleh tahu juga selain Bu Citra siapa Bu yang terlibat dalam penyusunan KOSP? Saya operator serta kepala sekolah PLT saya beserta komite. Terima kasih Bu Citra atas respon yang diberikan. Bapak Ibu, kalau mengacu pada panduan pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pertumbuhan Kebudayaan maupun Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan,
Kemendikbudristek juga mengacu pada Kemendikbudristek RI nomor 222/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum sebagaimana yang sudah disampaikan Bu Dewi tadi bahwa KUSP merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dan ini tertuang dalam UU Sisdiknas tahun 2003. Artinya bahwa KUSP ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan yang ada di satuan pendidikan, dan juga ditegaskan pula di panduan tersebut bahwa kurikulum operasional satuan pendidikan adalah dokumen yang memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran. Dan harapannya KUSP ini dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Jadi kalau tadi ada istilah kopas gitu, harapannya tidak seperti itu, karena memang masing-masing satuan pendidikan memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, apakah KUSP ini penting? Sangat penting. Jadi bukan hanya sekadar dokumen yang kemudian disusun ditaruh di almari yang dibuka pada kegiatan PKS maupun pada kegiatan apa namanya ini setiap 5 tahun itu namanya akreditasi, namun lebih dari itu bahwa KUSP itu menjadi pedoman, kemudian juga panduan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang relevan dan kontekstual serta membuka ruang komunikasi antara sekolah dan lingkungan. Nah, kenapa KUSP ini membuka ruang komunikasi antara sekolah dan lingkungan? Karena memang sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bu Citra tadi, banyak orang yang terlibat di dalamnya. Nah, prinsipnya adalah bahwa KUSP itu disusun dengan yang pertama berpusat pada peserta didik. Artinya pembelajaran yang dirancang itu memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan dan harapan belajar serta kepentingan peserta didik. Kemudian yang kedua, KUSP juga diharapkan kontekstual, artinya menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja atau industri yang SMK, untuk yang SLB itu menunjukkan kekhasan peserta didik dengan kebutuhan khususnya. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah esensial, artinya bahwa KUSP itu memuat semua unsur informasi penting utama yang dibutuhkan dan digunakan di satuan pendidikan. Kemudian KUSP juga disusun secara akuntabel, artinya dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Kemudian yang terakhir adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pengembangan kurikulum melibatkan berbagai pihak. Jadi tidak tepat kalau kurikulum itu disusun sendiri oleh kepala sekolah ataupun disusun sendiri oleh wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Nah, harapannya adalah dengan kegiatan ini kita semakin menguatkan diri, semakin menebalkan bahwa dan memastikan bahwa proses penyusunan kurikulum di satuan pendidikan memuat prinsip-prinsip yang tadi sudah kita bahas. Kemudian siapa saja yang terlibat pada penyusunan KUSP? Bu Citra tadi sudah menyampaikan selain Bu Citra selaku ada kepala sekolah dan untuk di jenjang SMP, SMA, SMK
mungkin ada wakil kepala sekolah, kemudian komite, orang tua, organisasi pendidikan, sentra, kemudian dunia usaha, dunia industri untuk SMK, kemudian dinas pendidikan atau kantor kementerian selaku pelaku supervisi dan koordinasi. Kemudian alur penyusunan dan kerangka KOSP. Jadi KOSP ini disusun dengan alur mundur, artinya bahwa dimulai dari kita mengetahui tujuan pendidikan, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila dan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dilihat dari struktur kurikulumnya, prinsip pembelajaran dan asesmen serta capaian pembelajarannya. Sehingga kerangka dasar kurikulum itu ditetapkan oleh pusat. Kita bisa melihat nanti ada bagian mana yang ditetapkan pusat dan bagian mana yang ditetapkan satuan pendidikan. Jadi dimulai dari analisis konteks, yaitu menentukan mengidentifikasi karakteristik satuan pendidikan, kemudian mengembangkan visi, menerjemahkan misi, membuat tujuan, membuat profil, dan ini yang akan dievaluasi secara jangka panjang 4 sampai 5 tahun. Kemudian membuat struktur kurikulum sekolah, menyusun rencana pembelajaran, kemudian evaluasi kurikulum, dan ini dievaluasi dengan jangka pendek yaitu semester ataupun tahunan, sehingga Bapak Ibu guru pada saat ikut terlibat dalam penyusunan KOSP di satuan pendidikan tentu di setiap tahun mesti ada review tentang struktur kurikulum, rencana pembelajaran maupun evaluasi kurikulum. Berikutnya untuk kerangka kurikulum, Bapak Ibu diperkenankan untuk menyusun dengan bab ataupun mungkin dituliskan dengan angka 1, tapi yang jelas untuk kerangka kurikulum ini ditetapkan oleh pusat yang meneliti pertama adalah analisis karakteristik satuan pendidikan. Nah, di bagian ini komponennya apa? Jadi setelah melakukan analisis konteks, satuan pendidikan dapat menggambarkan keunikan sekolah yang dalam hal ini adalah peserta didik. Jadi apa keunikan dari peserta didik yang ada di satuan pendidikan, kemudian kondisi sosial, budaya, kemudian guru dan tenaga kependidikan. Nah, khusus untuk SMK ini karakteristik melingkupi satuan pendidikan dan program keahliannya itu juga dituliskan. Kemudian yang berikut, prinsip analisis karakter satuan pendidikan itu adalah melibatkan latar satuan pendidikan. Sehingga tadi sudah saya sampaikan tidak dibenarkan disusun sendiri oleh kepala sekolah ataupun diserahkan ke salah satu guru atau orang yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Kemudian yang kedua, menggunakan data-data yang diperoleh dari situasi nyata atau kondisi satuan pendidikan. Kemudian mengalokasikan waktu yang cukup untuk pengumpulan organisasi, analisis dan dokumentasi data, kemudian memilih dan memilah informasi yang relevan dan menyimpulkan untuk mengembangkan strategi ataupun solusi. Nah, apa informasi yang dibutuhkan pada analisis karakter satuan pendidikan yaitu kekhasan daerah setempat. Kemudian yang penting untuk dilestarikan. Kemudian peran satuan pendidikan sebagai bagian dari masyarakat. Dampak dari satuan pendidikan yang sudah dirasakan saat ini. Kemudian secara internal, bagaimana peran satuan pendidikan menyiapkan peserta didik mencapai profil pelajar. Kemudian cara melakukan analisis karakter satuan pendidikan, Bapak Ibu di satuan pendidikan dapat dilaksanakan dengan kuesioner, wawancara ataupun diskusi.
Kemudian alat yang digunakan untuk menganalisis karakteristik satuan pendidikan dapat digunakan analisis SWOT itu yang sudah tidak asing bagi kita, yaitu dengan mengetahui kekuatan peluang kejahatan ataupun menggunakan Robert House. Faktor yang berpengaruh pada satu atau lebih kejadian agar dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja ataupun dengan teknik Fishbone. Kemudian bisa juga dengan pengembangan aset, yaitu menghubungkan aset manusia, aset alam, aset sosial, aset finansial, dan aset fisik untuk mengembangkan satuan pendidikan. Ini contoh, saya rasa ini tidak. Nah, kemudian yang kedua yang ada adalah visi, tujuan, dan strategi mencapai. Nah, apa itu visi? Visi merupakan cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga satuan pendidikan yang dirumuskan berdasarkan masukan seluruh warga satuan pendidikan. Yang perlu kita garis bawahi adalah visi menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kemudian yang berikut misi. Nah, misi merupakan pernyataan bagaimana satuan pendidikan mencapai visi yang ditetapkan untuk menjadi rujukan bagi penyusunan program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang berdasarkan masukan seluruh warga satuan pendidikan. Jadi misi ini menjawab bagaimana sekolah mencapai visi serta nilai-nilai penting untuk dipegang selama menjalankan misi. Prinsipnya yaitu bahwa pernyataan misi menunjukkan secara jelas mengenai apa yang dicapai oleh satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, rumusan misi selalu dalam kalimat yang menunjukkan tindakan. Kemudian antara indikator visi dan rumusan misi harus ada keterkaitan. Yang terakhir adalah misi menggambarkan upaya bersama yang berorientasi kepada adik-adik. Kemudian berikutnya yang juga harus ada yaitu tujuan. Merupakan gambaran hasil yang akan dicapai. Ini penekanannya dalam waktu tertentu oleh setiap satuan pendidikan dengan mengacu pada karakteristik dan atau keunikan setiap satuan pendidikan sesuai dengan prinsip yang sudah ditetapkan. Tujuan akhir dari ilmu sekolah yang berdampak pada peserta didik ini. Kemudian tujuan juga menggambarkan tahapan-tahapan penting dan selaras dengan misi. Kemudian tujuan juga menjadi strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Kompetensi atau karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan sekolah tersebut dan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Ini merumuskan membuat tujuan satuan pendidikan dengan SMART. Kalau di badan standar kurikulum dan asesmen itu SMART, tapi kalau di BP3 itu ada tambahan R, yaitu evaluatif dan review. Ini contoh. Kemudian yang perlu ada juga yaitu tentang strategi pencapaian. Nah, ini dapat dirumuskan dengan hasil tadi analisis SWOT yang kita lakukan. Nah, bagaimana satuan pendidikan itu bisa memanfaatkan kekuatan untuk mengoptimalkan peluang yang ada, termasuk bagaimana memanfaatkan peluang untuk mengurangi atau menghindari kelemahan yang ada. Kemudian bagaimana satuan pendidikan memanfaatkan kekuatan untuk meminimalkan dampak dan menghadapi ancaman, serta apa yang dapat dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengurangi kelemahan. Itu menjadi sebuah strategi yang dapat dirumuskan. Yang berikut untuk bab 3 yaitu pengorganisasian pembelajaran. Nah, apa yang harus ada
dalam pengorganisasian pembelajaran, yaitu gambaran tentang penerapan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan, mulai dari bagaimana intrakurikuler itu diselenggarakan di satuan pendidikan, kemudian proyek, kemudian ekstrakurikuler, kemudian juga budaya yang ada di sekolah. Yang berikutnya bab 4 yaitu rencana pembelajaran. Di bagian ini memuat tentang prinsip pembelajaran dan asesmen yang harus digunakan secara terintegrasi sebagai pertimbangan utama dalam merancang struktur kurikulum satuan pendidikan. Nah, di bagian ini dituliskan tentang prinsip pembelajaran, kemudian struktur kurikulum, cara pemrograman atau pengelompokan dan pemetaan program. Jadi pengorganisasian ini termasuk mengatur beban belajar, kemudian mata pelajaran yang disajikan, kemudian kapan disajikan, serta bagaimana mata pelajaran dan area belajar tersebut disampaikan. Dan ini Bapak Ibu dapat mengacu pada Kemendikbudristek RI nomor 262/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum. Di sana Bapak Ibu ada lengkap tentang pedomannya. Kemudian yang berikut ini contohnya di bab 5. Nah, pada bab 5 ini komponen yang harus ada adalah pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Nah, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional ini prinsipnya dilakukan secara internal oleh satuan pendidikan untuk memastikan bahwa pembelajaran berjalan sesuai rencana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian proses ini dikelola oleh para pemimpin satuan pendidikan dan atau guru yang dianggap sudah mampu untuk melakukan peran ini. Kemudian evaluasi, pendampingan, dan pengembangan profesional dilakukan secara bertahap dan mandiri agar terjadi peningkatan kualitas secara berkelanjutan di satuan pendidikan sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Nah, ini mengapa kurikulum operasional perlu direvisi dan ditinjau? Dan tadi sudah saya sampaikan ada yang ditinjau dalam jangka waktu yang lama dan ada yang perlu ditinjau dalam waktu yang pendek. Karena ini untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik, kemudian juga meningkatkan keterlibatan berbagai pihak serta memenuhi kepuasan belajar. Kemudian juga untuk menunjukkan kekuatan dari program belajar sebagai implementasi kurikulum operasional. Kemudian evaluasi ini juga penting untuk program ini dari implementasi yang dilakukan. Juga mengidentifikasi program belajar yang perlu diperbaiki, serta mengukur ketercapaian visi dan misi lewat program yang diajarkan di sekolah. Evaluasi juga merupakan sarana pemberian balik atau feedback kepada kompetensi mengajar guru yang selaras dengan tujuan dan kebutuhan belajar, sehingga kurikulum operasional satuan pendidikan yang kita laksanakan itu selalu dinamis sesuai dengan kondisi stakeholder yang ada di satuan pendidikan. Nah, apa saja yang perlu ditinjau yaitu alur pembelajarannya, kemudian yang kedua kompetensinya, kemudian juga sumber materi ajar, kemudian persepsi peserta didik, persepsi orang tua, kemudian untuk SMK karena mereka selalu diharapkan bisa masuk kerja, sehingga ini penting untuk dievaluasi agar ini
ada relevansi kompetensi dengan kebutuhan dunia kerja. Jangan sampai pembelajaran yang kita laksanakan sudah tidak sejalan dengan kebutuhan dunia kerja itu untuk SMK. Kemudian yang berikut apa yang perlu ditinjau lagi yaitu pengelolaan kinerja guru dan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi. Juga proses dan program yang dianggap paling berhasil serta indikator keberhasilannya yang harapannya nanti bisa lebih ditingkatkan. Dan yang tidak kalah penting adalah proses dan program apa yang masih perlu dikembangkan. Bagaimana caranya? Yaitu kolaborasi, melibatkan seluruh stakeholder, kemudian reflektif, melihat kembali capaian, kemudian berdasarkan data. Dengan cara apa? Membuat kesimpulan berdasarkan fakta yang ditelaah secara saksama. Kemudian berpusat pada peserta didik, yaitu mengedepankan kepentingan peserta didik dalam mengambil kesimpulan maupun keputusan, dan yang terakhir adalah fokus pada perbaikan dan pengembangan. Siapa yang terlibat ini yang penting Bapak Ibu. Jadi evaluasi ini dilaksanakan oleh guru, kemudian wakil kepala sekolah bidang kurikulum kalau ada, karena kalau di SD TK mungkin masih belum ya. Kemudian juga kepala sekolah, peserta didik, orang tua, dunia kerja, ini kalau SMK, kemudian pakar, kalau memungkinkan gitu. Nah, untuk ini kapan evaluasi kurikulum dilakukan? Dapat dilakukan per hari. Dengan cara apa? Membuat catatan. Kemudian per unit belajar. Dengan cara apa? Dengan cara setelah melakukan informatif secara individual maupun tim, guru bisa mereview proses belajar. Kemudian bisa dilaksanakan per semester. Guru dan tim bisa melihat secara kontinu pencapaiannya. Kemudian juga bisa dilakukan AU. Ini bagaimana cara evaluasinya juga bisa dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan orang tua, warga sekolah, kemudian diskusi, kemudian juga bisa dengan mengamati jalannya program, kemudian juga bisa dilakukan dengan ini melibatkan pihak-pihak terkait, kemudian juga bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian juga bisa dilakukan dengan observasi, kemudian bisa juga dengan ini tadi mengelompokkan atau mengatur informasi dengan tema dan menyiapkan potret implementasinya. Ini Bapak Ibu terkait dengan kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, secara garis besar kita bisa melihat bahwa strukturnya ini bisa dilihat dengan ini Bapak Ibu. Bentar. Kalau ini rangkum, kita bisa melihat bahwa yang jelas di kurikulum operasional satuan pendidikan itu di paling depan ada cover atau halaman judul. Di situ memuat logo, kemudian kurikulum, tahun ajaran, NPSN dan alamat sekolah. Kemudian lembar penerapan dan pengesahan. Di dalamnya memuat rumusan pengesahan, tanda tangan kepala sekolah dan komite, tempat tanda tangan pejabat, kemudian kata pengantar, ucapan syukur, kemudian ucapan terima kasih, permohonan maaf, harapan ke depan, dan kemudian daftar isi ini untuk cek kesesuaian nomor halaman. Jangan sampai nanti begitu dibuka halamannya tidak sesuai. Kemudian di bagian karakteristik satuan pendidikan itu saya dituliskan latar belakang yang menggambarkan kondisi
keunikan sekolah dalam hal karakteristik peserta didik, guru, dan tenaga pendidikan. Kemudian sarana dan prasarana yang mendukung, kemudian gambaran pembiayaan satuan pendidikan dan analisis rapor pendidikan. Mohon maaf, Mbak Yudianti, durasi waktu tinggal 4 menit. Baik, terima kasih. Kemudian di bab 2 ada visi, tujuan, dan strategi tadi. Visi tadi sudah saya sampaikan, misi dan tujuannya juga sudah. Kemudian di bab 3 ada struktur kurikulum sesuai dengan jabaran di Permendikbud Ristek nomor 222/2022. Di sekolah saya masih menerapkan dua kurikulum, yaitu Kurmer dan kurikulum 2013, maka juga dijadikan satu, jadi tidak pisah untuk KUSP-nya. Jadi untuk kurikulum 2013 itu di bagian pengorganisasian pembelajaran dituliskan di sana. Kemudian ekstrakurikuler. Kemudian di bab 4 itu ada perencanaan pembelajaran, prinsip dan prosedur pembelajaran. Kalau dua kurikulum, karena kami dua kurikulum tadi, Kurmer dan kurikulum 2013, kemudian kita juga mencantumkan CP, TP, dan ATP. Kemudian modul ajar, kemudian modul project dan RPP, kemudian ketentuan akademik ini terkait dengan asesmen, kemudian kriteria kenaikan kelas, kriteria kelulusan, dan kalender akademik yang kita gunakan. Kemudian pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Yang terakhir adalah penutup. Dan kita juga dapat menyantumkan di bagian laporan itu kalau di kami itu masih mencantumkan tentang landasan hukum, kemudian contoh TP-ATP, contoh silabus modul ajar, kemudian bukti fisik lain itu ada rapor pendidikan, kalender akademik, pengaturan jadwal intra, kemudian P5, ekstra, SK tim pengembangan kurikulum, SK komite. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, karena memang waktu kita yang sangat terbatas, dan mungkin di lain kesempatan kita bisa saling sharing seperti itu. Dan mohon maaf untuk P5 karena waktunya juga terbatas, jadi tidak sampaikan. Dan sekali lagi Bapak Ibu, kita sangat terbuka untuk berkolaborasi dan sharing seperti itu. Mungkin itu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minta Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Yudianti atas paparan yang luar biasa. Berdasarkan paparan Bunda Yudianti, Bapak Ibu, bahwa KUSP itu disusun sebagai navigasi atau pedoman satuan pendidikan dalam menyelenggarakan seluruh kegiatan pembelajaran. Dan tentunya untuk KUSP dikembangkan berdasarkan hasil analisis konteks kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Terima kasih Mbak Bunda, sekali lagi kami sampaikan kepada Yudianti yang telah memberikan ulasan kita tentang KUSP, semoga dapat menjadi referensi bagi kita semua. Bapak Ibu guru hebat beserta webinar saya doakan. Demikian tadi pemaparan materi dari narasumber kita. Dengan demikian pemaparan materi pada malam hari ini telah selesai. Sekali lagi mengingatkan untuk tidak lupa silahkan mengisi daftar hadir Bapak Ibu pada link yang telah disediakan di kolom chat. Bapak Ibu guru hebat, kita akan melanjutkan webinar malam hari ini dengan membuka sesi tanya jawab.
kepada Bapak Ibu yang dari tadi sudah menyimpan pertanyaan-pertanyaan, mohon mempersiapkan diri deh. Perlu saya sampaikan beberapa hal dalam sesi tanya jawab deh Bapak Ibu. Yang pertama, mohon menggunakan fitur raise hand pada laptop Bapak Ibu ketika ingin bertanya. Yang kedua, sebutkan nama, unit kerja, dan pilih narasumber yang Bapak Ibu kehendaki untuk bertanya. Kemudian yang ketiga, memberikan pertanyaan yang to the point deh Bapak Ibu, tidak bertele-tele, mengingat untuk memberi kesempatan kepada peserta lain untuk juga bertanya. Monggo Bapak Ibu, saya buka untuk dua penanya terlebih dahulu untuk sesi pertama. Jika nanti waktunya masih cukup, akan kita lanjutkan ke sesi kedua. Bapak Ibu, silakan fitur raise hand pada laptop penjenengan. Di sini sudah ada Bapak Diharjo. Monggo Bapak, dipersilakan. Terima kasih Bu Hermin atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya mau bertanya kepada narasumber Bu Yudianti selaku Wakil Kurikulum SMA Negeri 1 Kademangan. Tadi di atas sudah disampaikan diberikan kesempatan untuk bertanya di lain waktu. Kalau diperbolehkan mungkin waktunya seperti apa, misalkan hari apa atau jamnya jam berapa, kalau diperbolehkan lembaga kami untuk berkolaborasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu lagi ya Bapak Ibu, silakan. Ada lagi? Monggo Bunda Ani. Silakan Bunda. Terima kasih. Sebelum saya bertanya, saya sedikit mengapresiasi presentasi dari Pak Yus dan Bu Yudianti. Double Y dari ini ya, Bu Yudi dan Kak Yus. Terima kasih sudah dibagikan karena berbagai kesempatan sehingga kurang maksimal itu. Pak Yus, saya ingin tanya, tadi apa saya terlewat apa gimana? Tadi kan menjelaskan mungkin apa ya tentang peraturan penanganan kepala sekolah lagi. Saya nggak penasaran teman-teman dari guru penggerak yang ingin PKK itu apa disampaikan juga dalam pembahasan itu atau bagaimana. Jadi karena kan sebenarnya sama-sama ASN gitu, tapi mungkin beberapa tadi salah satunya kalau yang itu harus pengumuman misalnya 3B, kalau kita tes 3B seperti itu. Saya agak penasaran teman-teman yang PKK itu seandainya memang kemarin kalau memang belum mungkin memang belum pelajari seperti ini. Terima kasih. Bu Suher, monggo. Bunda. Mungkin Bunda Yudianti mungkin mau dijawab dari Pak Diajeng. Tadi pertanyaannya ketika tadi presentasi diberi kesempatan di lain waktu, mungkin lembaga dari Bapak Diharjo ini ingin berkolaborasi, ingin menanyakan mungkin waktunya hari apa, jamnya berapa, atau bagaimana supaya bisa berkolaborasi itu. Terima kasih Pak Diharjo. Monggo program pendidikan kita bisa menjalankan seperti itu, karena saya berharap bahwa kegiatan pada malam hari ini sebagai pemantik saja Bapak Ibu, karena memang terutama untuk penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan ini butuh butuh kolaborasi, butuh sumbangan
saran, sumbang ide, karena memang banyak hal yang harus kita perhatikan di sana. Karena memang tidak semudah itu untuk melibatkan berbagai pihak seperti itu. Terus terang saya di kurikulum pun demikian, jadi melibatkan semua stakeholder sebagaimana yang tercantum dalam panduan itu juga tidak mudah. Untuk merumuskan apa yang harus kita sampaikan ke yang bersangkutan itu sehingga ini menjadi hal yang memang informasi penting yang harus disampaikan ke dalam KOSP itu tentunya juga butuh pemikiran tersendiri, dan saya berpikir bahwa semakin banyak Bapak Ibu yang merevisi, kemudian mereview apa yang sudah dimiliki ataupun apa yang sudah dimiliki orang lain itu semakin bagus seperti itu. Dan harapannya memang apa yang kita buat itu bisa sesuai dengan kondisi sekolahnya masing-masing seperti itu. Monggo Pak Diarjo, kapan saja saya siap. Bagaimana Pak Diarjo? Alhamdulillah sudah terjawab. Pripun monggo Pak Diarjo? Mungkin mau ditambahkan ya. Siap, monggo. SMA boleh, tempo juga boleh, kita gimit juga monggo. Ya, terima kasih. Ada beberapa yang kalau mungkin pendidikan itu karena belakang kurikulum. Kalau mungkin dijadwalkan ada waktu luangnya, jadi lembaga saya nanti bisa langsung mengikuti di lembaga saya kan nggak mungkin Bu Yudianti kan pastilah di bagian mata kurikulum itu belum dikasih tahu jadwalnya Bu Yudi longgar tidak blok. Kami yang menyesuaikan karena kita yang mengajak kolaborasi gitu. Oke, saya Jumat setelah sholat Jumat tidak ada kegiatan ini Pak Di. Hanya apa ya? Karena kalau Jumat itu saya jadwalnya akan mendampingi anak-anak bimbingan sukses SNBT dan bimbingan karir. Mungkin kalau Pak Diarjo, dan itu ada pematerinya. Jadi kalau Pak Diarjo ke sekolah sangat bisa untuk di hari Jumat setelah Jumatan. Sambil menemani saya mendampingi anak-anak bimbingan sukses SNBT. Nggih, sudah cukup nggih. Saya lanjut untuk pertanyaan yang kedua dari Bu Ami, dari Bunda Ami kepada Bapak Yuswanti tentang peraturan pengangkatan kepala sekolah bagi PNS dan peraturan dari pangkat 3J menjadi 3B. Terus kemudian bagaimana bagi teman-teman ASN P3K untuk menjadi kepala sekolah. Apakah ada aturan? Kalau ada aturan seperti demikian nggih? Nggih. Monggo Bapak Yuswanti. Terima kasih Bu Erin. Di kemarin waktu pelatihan sama 3 hari itu untuk syarat atau dasar hukum P3K menjadi seorang pemimpin pembelajar atau kepala sekolah itu belum disampaikan Bu Ami di sana. Mungkin ke depan kalau syarat menjadi seorang kepala sekolah itu harus dari guru penggerak dan banyak dari teman-teman ASN P3K yang menjadi guru penggerak mungkin akan diterbitkan lagi peraturan yang mengenai pengangkatan seorang P3K menjadi kepala sekolah di sekolah lembaga. Wonten kami kalau waktu pelatihan kemarin sama sekali dari pemateri belum ada yang memberikan dasar hukum atau apa tentang pengangkatan P3K menjadi seorang kepala sekolah. Yang bisa saya jelaskan Bu Ami. Oke, itu Bunda Ami. Pripun dengan jawabannya Pak Yus sudah puas? Oke, sebenarnya masih penasaran tapi mungkin Pak Yus dari sana belum disampaikan. Karena saya sempat bahwa
untuk dari P3K itu kalau mau jadi kepala sekolah sudah 5 tahun seperti itu. Saya dengar kabar seperti itu. Tapi karena belum ada istilahnya payung ya berarti belum bisa dipastikan seperti itu. Ya saya harapnya gini supaya teman-teman yang P3K juga mendapat kesempatan yang sama sebagai pembelajaran karena kan istilahnya sama sudah guru penggerak dan juga sama-sama harapan saya seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Anda. Bapak Ibu, sepertinya waktu masih tersisa. Ada 4 lagi. Saya buka sesi tanya jawab yang kedua. Sepertinya sudah ada ya selanjutnya. Bapak Yunis Wiswono, monggo dipersilakan Bapak. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Hermin. Sebelumnya saya ingin sosialisasi terhadap presentasi dari dua narasumber kita yang hebat ya, luar biasa. Di sini sebenarnya saya juga ingin menanyakan tentang yang saya tuju adalah Pak Yuswandi, sama mirip pertanyaannya dengan Pak Ami tadi. Sama masih penasaran juga ya. Yang saya tanyakan gini, yang bagi teman-teman P3K yang sudah menjadi guru itu nanti kan seperti informasinya kan jadi kepala sekolah, dan ini nanti hubungannya dengan kontrak kita. Kalau yang saya sampaikan Bami itu kan 5 tahun tadi kan kontrak kita, padahal dalam penetapan kepala sekolah kita kan otomatis biasanya pindah lembaga, dan ini bagaimana hubungannya dengan apa dengan kedinasan data-data kita itu kan juga nanti pertanyakan. Kalau tadi sudah disampaikan belum ada hukumnya, belum jelas ya, masih aman ini, masih ISIS adalah ISIS gitu, masih ISIS gitu. Jadi kami masih merasa sangat perlu belajar lagi menjadi seorang kepala sekolah. Masih banyak sekali pelajaran. Jadi kalau misalkan dalam waktu dekat ini kami dong menjadi kepala sekolah juga, namanya tugas juga harus siap. Tapi itu tadi bagaimana hubungannya dengan kontrak. Terima kasih. Oke, mungkin ada lagi satu lagi pertanyaan. Monggo Bapak Ibu. Bunda. Oke, monggo. Boleh ini narasumber bertanya. Bukan teman-teman yang P3K bisa juga untuk KW Permendikbud nomor 40 tahun 2021 yang disampaikan oleh Pak Yus, walaupun mungkin Pak Yus ketika di pendidikan kemarin mungkin tidak diulas secara mendetail tentang Bapak Ibu bisa memperdalam Permendikbud tersebut, atau mungkin saling berkolaborasi mendiskusikan tentang itu seperti itu. Terima kasih mungkin itu. Kalau Pak Yus tadi sudah menyampaikan ada Permendikbudristeknya, mungkin itu. Karena saya juga jadi penasaran gitu. Monggo Pak Yuswandi, pertanyaan dari Pak Yuli bisa dijawab. Terima kasih Bu Hermin. Yang pada intinya dari pertanyaan Pak Yuli tadi itu bagaimana tentang perpindahan tugas atau tempat mengajar dari seorang P3K ngoten nggih Bu Hermin nggih. Nah, kalau itu untuk saat ini yang saya tahu untuk P3K itu kalau mutasi itu atau perpindahan tugas itu belum bisa, karena
P3K itu masih milik dari pusat untuk pengaturan untuk apa itu mutasinya itu boleh mutasi itu apabila dari sekolahannya itu jelek. Kalau yang saya dengar sementara seperti itu. Jadi saat ini untuk P3K itu masih tetap ditempatkan di SD-nya yang awak atau SD-nya sesuai dengan penempatannya itu. Dan untuk lagi seperti di awal yang saya jelaskan apa yang saya sampaikan ke Bu Ami itu untuk pengangkatan P3K menjadi seorang kepala sekolah memang di pelatihan bersama Bu Yudi itu memang benar-benar tidak pas atau memang benar narasumber tidak menunjukkan seperti peraturan yang dijelaskan Bu Yudi tadi. Jadi untuk itu saya kurang informasi. Mungkin Pak Yudi. Siap, terima kasih. Ini jadi analisis di ketemu juga. Jadi untuk kontraknya kan tidak kontrak, dikhawatirkan kan menyalahkan kontrak seperti itu. Terima kasih. Itu sementara info yang saya terima benar tidaknya itu saya belum bisa mempertanggungjawabkan Pak Yuri itu. Ya tidak apa-apa, minimal sudah ada angin segar ISIS gitu. Maksudnya ISIS itu kita masih di lembaga, tidak dimutasi ke lembaga lain ke status kepala sekolah. Jadi kita masih bisa belajar lagi seperti itu. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak Yuri. Berarti boleh dikatakan kekhawatiran Pak Yuli ya, Pak Yuli belum siap untuk apabila diangkat menjadi KS atau nggih Pak Yuli? Ya, ini sebagai wakil saya kan yang bertanyakan saya ya jadi Nggih Pak, sama betul. Terima kasih Pak Yuli. Monggo Bu Ami mungkin jenengan Raisen. Izin menambahkan sedikit Pak Yuli. Ini pengalaman TGP saya ya, itu kan ada di satu sekolah itu sebenarnya beliaunya itu untuk P3K-nya itu di sekolah itu, tapi kan sekolah itu muridnya habis, itu ada yang dimutasi ke sekolah lain. Itu jadi saya kemarin sempat ketika saya awal pendampingan individu itu di sekolahnya itu, tapi karena sekolahnya itu sudah istilahnya muridnya minim, itu katanya beliaunya akhirnya mutasi ke sekolah yang agak jauh dari itu. Jadi mungkin ada sih perubahan tempat untuk ya sesuai kontrak sebenarnya, tapi karena mungkin ada kondisi tertentu yang memang mengharuskan untuk pindah ke sekolah lain. Kalau itu sih masalah murid ya. Tapi tentunya sedikit memasukkan kembali dimanapun ditempatkan, dinikmati saja ini dengan perasaan gembira dan bahagia. Jadi enjoy your day, itu aja. Terima kasih. Bisa menikmati tempat manapun saja dirasakan, apalagi di lembaga yang saya hormati kan bisa buat kerajaan campaign juga yang kemarin untuk lokasi itu luar biasa. Jadi dari is the best lah. Terima kasih atas masukan. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin cukup untuk sesi tanya jawabnya. Bapak Ibu, alhamdulillah apresiasi setingginya kepada seluruh peserta webinar sesi ke-28 ini yang masih stay tune di ruang webinar hari ini. Tanpa mengucapkan terima kasih kepada kita PLTK Pengembangan Murid Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Bunda Mustalifah SMPD. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu narasumber hebat kita yang sudah berbagi wawasan yang dapat menjadi referensi inspirasi bagi kita semua. Terlebih Bu Hermin, ini mungkin Pak Gatot masih mau dipanggil dari BPGP. Monggo. Pak Gatot masih mau bicara? Assalamualaikum Bapak. Mungkin masih stay tune ya.
Kalau saya lihat dari pesertanya sudah itu enggak? Sepertinya Sudah banyak yang Terima kasih juga kepada komunitas teman juga dan komunitas penggerak Bapak Ibu Putra SKSD. Terima kasih karena pastinya acara-acara seperti malam ini selalu dilakukan oleh Bapak Ibu guru hebat. Sebelum kita tutup webinar sesi 8, mohon berkenan para narasumber untuk memberikan closing statement kepada kita semua. Saya berikan waktu masing-masing saja pada Bunda Yudianti dan Bapak Yuswandi. Monggo. Dulu apa saya dulu? Monggo Bu Yudi. Terima kasih Bapak Ibu yang masih setia di webinar pada malam hari ini. Closing statement-nya adalah saya belajar berbagi bukan karena saya punya banyak, tapi karena saya tahu persis rasanya kekurangan. Jadi saya ingin dari kekurangan saya ini saya terus berbagi agar teman-teman bisa memberikan feedback ke saya yang menjadi masukan. Itu terima kasih. Terima kasih Pak Yus. Pendidikan merupakan kemampuan untuk mendengarkan hampir semua hal tanpa kegilaan kesabaran atau kepercayaan diri. Tujuan utama dari pendidikan bukanlah mengawal tetapi tindakan. Jadi dalam mendidik anak-anak harus kita kedepankan perubahan tingkah laku mereka. Kita harus mampu membersamai mereka untuk mengembangkan setiap bakat yang ada dalam dirinya supaya mampu berkembang dengan sepenuhnya. Terima kasih. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu atas statement yang diberikan. Bapak Ibu peserta webinar sesi 8 bisa mendownload materi webinar pada malam hari di kolom chat di acara. Bapak Ibu hebat, apabila menghendaki menyampaikan webinar hari ini, Bapak Ibu bisa langsung mengakses kanal YouTube kita. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar Bapak Ibu juga mohon kesediaan untuk like dan subscribe. Bisa juga Bapak Ibu mengakses aplikasi Instagram Merdeka untuk mendapatkan informasi tentang webinar yang diselenggarakan oleh komunitas Merdeka selanjutnya. Bapak Ibu hebat, rasa bersama kita malam ini sudah tiba acara. Mari kita tutup webinar kita malam ini dengan doa, agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga webinar yang kita laksanakan ini bermanfaat bagi kita semua, terlebih bagi peserta kita. Berdoa, disilakan. Berdoa selesai. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT bahwa rangkaian acara pada malam hari ini dapat berjalan lancar dan tentunya ilmu yang diberikan sangat bermanfaat bagi kita semua sebagai insan pendidik. Terima kasih kepada speaker, seluruh panitia, koordinator, serta pengurus komunitas Pertama kita, Bapak Ibu narasumber dan peserta yang telah menyaksikan acara ini dari awal sampai akhir. Saya Suhermin bertindak sebagai moderator mewakili seluruh panitia. Maaf yang sebesar-besarnya untuk segala kekurangan baik yang disengaja dan siang-siang jalan ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Sekian webinar kita, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yudi, Pak Yus. Terima kasih. Pak Riko sudah selesai di rekodnya. Sampun. Monggo Bu kita ngobrol sebentar. Gimana?